sudah mendengar siap, sebenarnya mungkin kurang sehat. Pak pembina kita, pengurus pembina kita, Pak Sarun yang selalu support kegiatan kita, dan tentunya kita semua selalu berenergi, bersemangat untuk terus memberikan karya-karya terbaik kita. Mustahil kalau tidak ada itu kita akan ada di ruang-ruang seperti ini. Maka harapan kami kita semua dengan kegiatan di kita sebagai kebetulan Tuhan titipkan kita ini sebagai yang mungkin rezekinya sebuah penggerak, ya dapat ya mungkin kalau dulu istilah pilot project lah. Karena sekarang saya seluruh Bangka Tengah kemarin sudah Bangka Belitung ada edaran dari Dinas Pendidikan wajib ikut sekolah penggerak. Bahkan gurunya pun nanti itu pasti diwajibkan untuk situ. Ya nanti ke depan nanti, walaupun bentuknya ini bisa cerita banyaklah dengan Pak Suryadi sebagai narasumber nanti bagaimana dia menggerakkan teman-teman. Mengapa tempilang yang ada di ujung tidak mentok, tidak hebat di sana dapat tempilang? Kami bercerita banyak, tentu ada hal tertentu yang bisa ini. Mengapa tempilang bisa lolos? Kalau segi prestasi mungkin bukan kalah jauh lah, masih di bawah lah dengan SMA 1 Muntok ya mungkin. Tapi mengapa? Tentu ada hal yang luar biasa. Nah, yang beliau dapatkan setelah apalagi sudah bergerak dalam lingkup sekolah penggerak. Nah, nanti kita akan mudah-mudahan dapat informasi-informasi penyemangat untuk kita. Bapak pengen guru kita siapapun, bukan yang guru SMA Lamang sebenarnya, guru yang ada di Bangka Belitung di negeri kita ini semangat untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, ya kepada pewaris-pewaris kita nanti. Nah, salah satu bentuk karya itu adalah kegiatan hari ini. Walaupun bisa jadi suka tidak suka, perubahan itu sebuah keniscayaan. Yang tidak mau ikut perubahan siap-siap tertindas dan terlindas. Ya, jadi perubahan semestinya kita ikuti, suka tidak suka. Ya, dulu kita berpikir bahwa ngapain ikut sekolah penggerak. Untung sudah ikut sekolah penggerak, jadi ngobrol Pak Suryadi. Kalau enggak, kita hanya mandiri. Kalau mandiri, Bapak Ibu bisa bayangkanlah. Kalau kita mandiri, alhamdulillah. Dulu walaupun dengan tertati-tati, dengan dipaksa oleh Pak Capim 2 hari saya ikut ini, tidak sempat. Kalau Pak Suryadi sempat konsultasi dengan Bapak Guru, setuju guru-gurunya. Saya tidak sempat konsultasi dengan Bapak Ibu, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sudah support. Saya sempat karena diminta hari Jumat, minggunya harus diisi ini, maka tidak sempat memperlukan bahwa kita siap tidak sekolah penggerak. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini langkah kita untuk terus memberikan karya terbaik untuk anak-anak didik kita. Oleh karena itu, pada kesempatan baik ini nanti kami minta kepada narasumber untuk bisa memberikan gambaran sejelas-jelasnya. Kami ini masih buta, saya sendiri masih buta. Bagaimana sih sebenarnya esensi kurikulum prototipe, bagaimana implementasi di lapangan. Nah, ini karena SMA Tempilang sudah 1 semester berjalan, tentu kita banyak nanti mendapatkan informasi-informasi itu. Tapi selain itu juga motivasi untuk kami, sehingga nanti juga banyak hal yang bisa kami dapatkan. Kepada Bapak Pengawas juga Pak Sarun nanti mohon juga motivasi semangat kita, karena Bapak juga termasuk di kelompok komite pembelajaran SMA kita. Jadi kita kemarin kami sampaikan ke Pak Pengawas yang ikut di komite pembelajaran ada 5 kita, ada 5 guru, kemudian ada cadangan 2, kemudian untuk CGP kita ada beberapa guru, tidak semuanya ikut untuk calon guru penggeraknya. Tapi Pak yakin percaya kesempatan lain nanti guru-guru kami juga pasti mau semangat seperti guru SMA Tempilang yang gurunya semuanya ikut di CGP-nya. Ya, saya pengen juga ke depan nanti semua sekolah penggerak itu gurunya juga masuk ke sana, ikut semua dengan memang ada muncul dari hati nurani, ikut mau mengembangkan diri, mau mengeksplorasi diri, tapi bukan karena keterpaksaan. Walaupun akhirnya di puncaknya, di ujungnya memang dipilah dan dipilih, tidak semuanya. Tapi Bapak Ibu, saya ngobrol tadi seperti disampaikan kemarin, Bapak Ibu yang sudah masuk ke CGP walaupun tidak lolos itu sudah masuk data Dapodik, dan data Dapodik ke depan nanti semuanya tidak akan lepas dari sana. Kita sebenarnya nama kita sudah masuk ke sana, itu peluang besar untuk semuanya. Nanti masalah sertifikasi itu nanti bicara dengan Pak Suryadi. Sertifikasi dan lain-lain itu akan linknya pasti ke sana. Nah, database kita, Bapak Ibu guru sudah masuk ke SP, itu data kita sudah terekam di sana.
Itu sebenarnya tujuan Pak Kemen supaya ikut dulu namanya muncul. Oh oke. Karena yang lulus walaupun berjual desa ikut di sekolah itu, sesudah telepon direktorat, bisa-bisa yang lulus tidak ada karena tidak punya kriteria, tapi database sudah masuk ke sana. Itu sebenarnya harapan Bapak supaya Pak membangun sekolah ini. Tanpa semangat itu kita ya seperti katak dalam tempurung, nanti tidak ada apa-apanya. Oleh itu Bapak, kami sangat apresiasi semangat dari teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak hanya kurikulum prototipe, tapi sekolah penggerak kita juga bisa maju seperti sekolah-sekolah lain. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Kacabdin, narasumber, pengawas apabila dalam prosesi kegiatan kami di Lokakarya ini banyak kurangnya. Kami yakin banyak kurang pada lebihnya. Kalau kekurangan itu adalah dari tuan rumah, dari kami sebagai pimpinan di sini. Kalau ada lebihnya itu hanya kebetulan Tuhan lagi memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau pedang lukakan tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Kalau kata lukakan hati kemana obat akan dicari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan pada waktunya nanti mohon dengan sangat hormat Bapak Kasudin dapat membuka mulai Ibu Devita untuk buka acara ini secara resmi. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 yang diwakili oleh Ibu Devita Lucia Putri. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Sukamambong Bapak Jumani, pada yang terhormat Bapak Pengawas Pak di SMA 1 Namang Bapak Sahrum, dan Bapak narasumber dari SMA 1 Tempilang Bapak Suryadi, serta rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan di SMA 1 Namang yang berbahagia. Pertama-tama saya meminta maaf dari Pak Kajabdin karena mendadak semalam menginstruksikan pada saya untuk mewakili di SMA 1 Namang ini karena beliau kondisi kesehatan yang kurang sehat, flu berat, jadi mungkin tidak bisa hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di SMA 1 Namang di aula ini untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin izin Bapak Pengawas, saya di sini mungkin tidak bisa banyak bercerita. Mungkin saya hanya akan memberikan motivasi lah kepada Bapak dan Ibu para guru pendidik di sini dalam mengikuti kegiatan hari ini. Dimohon untuk semangat dan bersungguh-sungguh karena kebetulan hari ini ada narasumber dari Tempilang yang sudah melaksanakan kurikulum prototipe di sekolahnya dan sebagai sekolah penggerak di angkatan 1 ya Pak ya. Mungkin saja Pak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Lokakarya kurikulum prototipe dan sekolah penggerak di SMA 1 Negeri Namang secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan pengawas SMA wilayah 1 yaitu Bapak Sahrul SPD. Kepada Bapak Sahrul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan berkahnya dan hidayahnya. Pagi ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan kurikulum prototipe
merdeka nanti ya. Kemudian tentang sekolah penggerak, saya diminta Pak Jumani untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu. Dalam hal ini saya selaku pengawas pembina namanya ya, pengawas pembina SMA Negeri 1 Namang. Jadi di pundak saya itu diberi beban untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kepala SMA Negeri 1 Namang di dalam mengelola SMA Negeri 1 Namang ini. Kemudian Bapak Ibu guru, pembinanya adalah saya. Ibu Neni itu siapa pembinanya? Pak Sahrul. Pak Ronald siapa pembinanya? Pak Sahrul. Jadi semua guru di sini saya pembinanya. Kelemahan di provinsi itu tidak ada pengawas mata pelajaran ya. Tidak ada. Jadi kalau seorang pengawas itu sudah 7 satuan pendidikan, dia adalah pengawas satuan pendidikan. Jadi tinggal fokusnya ke kepala sekolahnya. Jadi kalau yang sering masuk kelas untuk supervisi akademik itu biasanya pengawas mata pelajaran. Pengawas mata pelajaran itu misalnya pengawas mata pelajaran bahasa Indonesia kayak industri yang sekarang membina SMA 1 Papalba, itu dia akan keliling nanti ya, ke Lubuk, ke Koba, ke Namang. Dia pengawas mata pelajaran khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi perlu dipahami itu. Kalau Pak Sarul hanya meriksa Pak Jumani supervisi kan gurunya. Ya, mana program supervisi dilaksanakan Pak? Tindak lanjutnya macam mana evaluasinya? Evaluasi dulu baru tindak lanjut. Ya, setelah dievaluasi guru SMA 1 Namang kelemahannya di sini-sini, tindak lanjutnya gosok di sini. Nah, itu. Paham ya, Pak Nadia? Kemudian berkenaan dengan kurikulum, saya sebagai guru, kita sebagai guru, terserah sebagai manusia lah apa yang kuliah. Ya, belum hantam K13 lah datang kuliah. Kemudian lonjakannya itu luar biasa sebentar ini. Sana kebetulan kemarin yang untuk sekolah penggerak itu Baka Barat yang terpilih itu SMA Kumpilang. Dari banyak sekolah yang ngirim, nanti dia bercerita banyak bagaimana perjuangan menuju ke sekolah penggerak itu. Ya, jadi nanti lebih lengkapnya kita kenalkan ke PT beliau, CV-nya. Silakan nanti bisa berdialog lah ya, berbagi nanti dengan Pak Suryadi yang sudah menjalankan 1 semester untuk kurikulum prototipe di sekolahnya. Nanti juga dengan Pak Agus sebagai wakil kurikulum juga banyak hal yang bisa kita peroleh. Nah, untuk memandu ini nanti silakan Pak Arif dipandu, Bapak masih ada Bu Devika, nanti saja Pak juga kesini, kita kerja sama-sama biar kita bersemangat. Kalau Tempilang bisa, kata Pak Sun tadi, Namang juga harus bisa. Kita punya modal guru-gurunya masih muda Pak. Itu modal terbesar kita guru-guru muda. Kecuali tadi mungkin paling saya Pak Supriyadi, tapi semangatnya masih muda semua Pak. Jangan disangka Pak Supriyadi, Pak Ronald semangat tidak muda, lebih dari yang muda. Kita Bapak ini usia boleh tua, semangat tetap muda. Itu yang mahal Pak. Ya, kembali Pak, silakan Pak Arif ya. Oke, semua senyum kita itu langsung mengangkat ini laura pisir kita. Jadi tertawa, karena tertawa itu bisa menghancurkan ion-ion negatif yang ada di kepala. Itu secara psikologi. Jadi kapan kita nggak tertawa, silakan bebas tertawa. Jangan dikulum, jangan gigit lidahnya, nanti gigi lidah kita putus. Di saat tertawa. Saya senang dengan semangat Pak Sahrul beri motivasi itu. Karena kadang-kadang di rumah banyak mungkin hal, pas di sini kita bisa bahagia, lupa dengan masalah yang ada di rumah, di dunia. Yang penting kita fokus pada hari ini. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jumani. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Oke, terima kasih Alhamdulillah Alamin. Pada saat ini sampai detik ini masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita masih bisa di ruang pertemuan ini dalam rangka lokakarya kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Namung. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Sahrul SPD, yang beliau juga kepala sekolah kami waktu itu, mungkin kepala sekolah Bapak Ibu juga waktu itu, dan sekarang sudah menjadi pengawas. Perjalanannya sangat panjang dan di setiap sekolah selalu memotivasi kami sebagai anak buah ya di sekolah, baik guru, dan sampai detik ini pun selalu beliau motivasi kami dengan hal-hal real ya, hal-hal real yang ada pada Pak Sarun tentang pengalaman perjalanan, dan itu sebagai entrepreneur secara langsung nih bagi kami. Oke, terima kasih Pak Sarun dalam hal ini sebagai pengawas pembina di sekolah kami, dan yang kami hormati Bapak Suryadi SPD MPD dalam hal ini sebagai 24 jam jika pada kurikulum 2012 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Saya masih bingung dengan kalimat ini. Ya, artinya boleh, artinya nggak masalah. Artinya tetap diakui. Meskipun nanti prosesnya di tunjangan profesi itu akan beribet pasti itu. Itu nanti koordinasi saja. Kalau nanti kita nemui masalah seperti ini, kalau kita bilang aman Bu, karena guru kami itu cuma satu, sejarah satu, semuanya satu, kecuali matematika. Matematika ada 3, tapi insya Allah tercover juga. Nanti dilimpahkan ke TK. Oke, kemudian ya, jadi di kelas 11 nanti berarti yang IPS ini boleh dibuka 3. Kalau saya membacanya di mana saya lupa ya Bapak, tapi IPS itu boleh dibuka sesuai dengan jumlah yang guru yang ada aja. Misalkan antropologi tidak ada, nggak usah dipaksakan, nggak usah dibuka. Artinya yang kelompok IPA juga sama mungkin. Nggak ada antropologi. Oh, nggak ada guru informatika ya sudah, tidak perlu dibuka mungkin. Ya, tetapi ini masih perlu pertanyaan, perlu tambahan pertanyaan mungkin ke pusat. Saya juga belum bisa memastikan begitu. Oke, kemudian sistem movingnya bagaimana? Karena kami juga belum pernah moving kelas. Tapi kami kemarin membuat pemetaan Bapak. Kalau dibilang pertanyaan seperti ini, kurang besar. Macet. Ya. Begini, jadi kami itu punya 5 rombel kelas 11 nanti. 5 rombel dengan mapel pilihan yang alokasinya 20 jam per minggu. Jadi totalnya ada 5 rombel, berarti 5 kali 20 100 jam. 100 jam ini rencana mapel yang kami buka itu ada 9 Bu Bapak. Ada 9 mapel. Yang paling bawah ini ikut paling atas. Karena sama sebenarnya, matematika lanjut ya. Jadi ini dengan formasi seperti ini sebenarnya setiap mapel ini bisa buka 2 kelas. Jadi nanti matematika peminatan atau matematika lanjut 2 kelas. Ekonomi paling banyak ya? Ekonomi paling banyak. Nah, gurunya paling favorit Pak di kami Pak. Guru muda, energik, dan cara ngajarnya juga bagus. Ibu. Bahkan nanti ekonomi akan kami buka 3 kelas. Berdasarkan hasil ini. Ya. Kalau berdasarkan ini tidak ada kelas yang hanya 1 kelas, bisa dibuka 2 kelas. Dan aturannya tidak ada batasan jumlah siswa per kelas. Sementara yang saya baca di buku. Ini efeknya apa? Efeknya adalah berapapun siswa yang milih harus kita layani. Efek lanjutannya adalah ruangnya ada apa enggak.
Itu saja. Kalau ruangnya ada silakan. Kalau ruangnya terbatas ya harus diatur, dipaksa lagi. Oke, kira-kira ini pemetaan awal Bu. Jadi belum. Sebagai tambahan tadi, bagaimana mengarahkan siswa? Kami itu berencana selain memperkuat guru BK, karena guru BK kami belum ada, kami berencana mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidang praktisi kuliah gitu Pak. Artinya orang yang ngerti, kuliah itu misalkan jurusan ini lari nanti ke sini, lingkupannya ke sini. Tapi kami belum nemu narasumbernya. Nanti siswa akan kami berikan semacam coaching lah atau pembekalan seperti itu. Nanti agar mereka tuh punya gambaran. Karena dari hasil ini mereka ini kan pertanyaannya kan berlapis. Sudah mikir kuliah apa belum? Ketika sudah mikir kuliah, sudah punya rencana untuk melanjut ke studi apa? Nah, sebagian besar belum ada pilihan. Artinya mereka milih ini juga ngarang aja. Asal saya yakin hasil ini berdasarkan kesukaan mereka terhadap mapel atau terhadap gurunya. Nah ini bisa dibuktikan bahwa ekonomi paling tinggi peminatnya karena memang guru yang bersangkutan ini memang kemarin terpilih sebagai salah satu inspiring teacher Pak yang diselenggarakan oleh Wardah tahun 2021 kemarin. Iya terpilih Bu, akhirnya survei Kemendikbud beliau yang terpilih dari guru-guru kami itu 2 terpilih, salah satunya guru ekonomi ini. Di sini warung remang-remang. Nah, siapa bini itu? Nah, bini Pak. Oh, kenal Ibu. Tahu. Wadah ini sponsornya Pak, sponsor dari Kemendikbud Pak, kan programnya kerjasama gitu. Oke, saya lanjut. Nah ini strukturnya. Kemudian ini dari 22 jam itu nanti mapel PKBU itu semacam kami wajibkan nanti Pak. Karena total mapel pilihan itu nanti 22 jam. Sedangkan yang 20 ini kita bisa milih dari kelompok mapel MIPA, IPS, bahasa. Sedangkan yang kelompok prakarya ini di struktur hanya dikasih 2 jam. Sehingga yang 2 jam itu kita paksakan wajib diambil. Kemudian yang 20 nanti bebas milih siswa. Jadi kami arahnya nanti seperti itu. Jadi nanti untuk mapel PKBU akan kembali lagi di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 10 saja dia gabung gitu. Jadi kelas 11 12 sama. Mulok ini nanti boleh ada, boleh juga tidak. Kalau ada nanti silahkan sesuai dengan karakteristik di Samang. Kalau di Tempilang saya masukkan mulok ini ke dalam kegiatan proyek. Ya. Oke, sekarang kita bahas ke proyek Ibu Bapak. Yang Ibu Bapak pahami terkait dengan proyek bagaimana? Membuat dasar benda. Iya. Kalau pernah berkolaborasi antar apa? Belum. Berarti apa masih individual per mapel ya? Oke. Nah, ini nanti proyek yang dimaksud di kurikulum Merdeka ini adalah nanti kolaborasi Bu. Kolaborasi seluruh mapel. Ya. Kenapa saya sebutnya seluruh mapel? Karena memang di buku petunjuk ini nanti modul atau materi proyeknya itu tidak melibatkan materi mapel. Jadi nanti materi-materi apa yang mau diprojekkan itu sudah ada yang ditentukan dari pusat. Boleh dikirim pusat ya? Ya, pusat itu memberikan acuan. Ada 7 tema. Ada 7 tema yang bisa digunakan sebagai pilihan. Nah ini tema-temanya. Tambahan lagi di peraturan yang paling baru ada 8 Pak. Yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa berteknologi, dan kewirausahaan. Nah caranya maksudnya bagaimana sih? Kayak gini. Di struktur kurikulum kegiatan proyek itu minimal 25%. Yang paling baru menyebutkan 20 hingga 30%.
dari total jam per tahun. Maksudnya begini, jam matematika tetap 4 jam Bapak, hitungnya tetap 4 jam sama seperti K13, tetapi implementasi di lapangan belajar matematikanya cuma 3 JP di kelas, cuma 3 JP. Yang satu nanti disumbangkan untuk kegiatan proyek. Jadi 1 jam matematika nanti akan dipakai untuk kegiatan proyek. Nah, semua mapel diminta kontribusi jamnya. Nah, jadi nanti bahasa Indonesia yang awalnya 4 dikurangi 1 jadi 3. Fisika yang awalnya 3 dikurangi 1 jadi 2. Begitu. Tapi nanti di Japodi tetap bebannya tetap 3. Tetap 3, tetap 4. Cuman pelaksanaannya menjadi 2, menjadi 3 gitu. Kecuali untuk mata pelajaran PPKN, bahasa Inggris dan seni dan prakarya itu tidak diambil 1 jam, tetapi diambil sekitar setengah jam sampai 0,7 jam. Hitungannya memang koma-koma Bu, tapi nanti ini jadinya persen. Jadi dibulatkan saja nanti. Nah, pembulatannya bagaimana? Saya menyusunnya seperti ini kemarin Bapak. Saya berikan jadwal. Jadi dalam kegiatan proyek itu saya kumpulkan semua jam proyek di 1 hari. Jadi di hari Rabu yang saya blok warna biru ini adalah kegiatan proyek kelas 10. Nah, siapa yang mengajari ini? Yang mengajar tetap guru-guru juga, tapi sebutannya ketika masuk ke dalam kelas namanya fasilitator proyek. Ya, makanya di sini tidak, kalau ini jadwal kami tidak harus ada kode angka dan kode huruf itu kode mapel. Kalau angka saja berarti gurunya doang. Nah, ini yang kelas 10 hanya guru saja yang masuk tanpa membawa embel-embel mapel. Ini hanya guru saja yang masuk sebagai fasilitator proyek. Nah, kegiatannya ngapain? Yang menjalankan proyek sesuai dengan yang disepakati. Ini contoh proyek yang kami laksanakan di semester 1. Nah, kami mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Karena ada 7 tema tadi. Bangunlah jiwa dan raganya ini punya topik. Ini salah satu topiknya, cegah perundungan dunia maya. Nah, kegiatannya apa nanti? Nah, di sini ini modul proyek ya Bapak ya. Ini yang dikembangkan oleh pusat. Jadi nanti kegiatannya seperti ini. Nanti ada kegiatan materi kenali perundungan dunia maya, materi luaskan wawasan dan perdalam pemahaman, dan seterusnya hingga langkah-langkah terakhir. Nah, setiap langkah ini jumlah jamnya masih beda-beda. Ada yang cuma 2 jam, ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, bahkan ada yang belasan jam. Kalau belasan jam berarti nanti disambung di minggu berikutnya begitu. Nah, seperti ini. Ini dalam lengkap modulnya, kita tinggal pakai ini semacam RPP lah, ya, panduan aktivitas. Nah, kayak gini. Ini pertemuan pertama. Berarti nanti kita tinggal melaksanakan saja. Catatannya berarti guru harus belajar dulu nih. Harus belajar dulu sebelum masuk. Ya, sesuai dengan tugasnya apa. Jadi setiap kelas itu kemarin saya bagi ada 4 orang fasilitator. Jadi mereka berbagi. Nanti saya menyampaikan ini. Nanti dilanjut dengan kawan yang lain. Begitu. Jadi tidak menyinggung materi mapel, tapi materi umum. Ini salah satunya. Di semester 2 ini kami menggunakan tema yang lain, bukan ini, tapi tema kewirausahaan dan rekayasa teknologi. Ya, karena kebetulan belum ada modulnya, maka modulnya kami kembangkan sendiri. Ya, dan ini masih proses sambil berjalan ya Bapak. Karena bikin modul yang seperti ini ternyata juga lumayan. Nah, itu terkait dengan proyek. Jadi proyeknya itu berbeda dengan proyek kita mapel yang di kelas. Ya, berbeda. Ini proyeknya tujuannya adalah Kemendikbud itu agar guru-guru yang tidak pernah berproyek itu akhirnya bisa melaksanakan kegiatan proyek, Pak. Jadi nanti ketika sudah terbiasa melaksanakan kegiatan proyek, nanti next levelnya adalah diharapkan guru tersebut mampu melaksanakan proyek untuk mapelnya sendiri di kelas. Nah, seperti itu. Oh iya, mapel proyek ini nanti nilainya ada sendiri dan ada rapornya tersendiri, terpisah dari rapor mapel. Jadi nanti rapor mapel di akhir semester itu hanya rapor siswa, hanya rapor mapel saja. Nah, rapor proyek ini nanti disusun per tahun.
ya, disusun per tahun rapor proyek. Oke. Siapa lagi ya, sebentar. Itu Bu, Ibu Bapak. Terus profil pelajar Pancasila ini nanti Ibu Bapak akan pelajari langsung ketika diklat atau IHT ya, materi bacaan ya Bapak ya. Nah, yang penting ini lagi saya sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran. Jadi nanti di kurikulum Merdeka tidak ada istilah KI maupun KD. Dilebur semua, habis berarti KI KD nggak ada. Nanti namanya capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran nanti dibagi per fase. Fase itu adalah tingkatan belajar siswa. Bukan berdasarkan kelas tapi berdasarkan umur sebenarnya pembagiannya. Jadi ada 6 fase. Kalau SMA nanti di fase E dan fase F. Fase A itu A, B, C untuk kelas 1 hingga kelas 6 SD. Fase D untuk kelas SMP. Fase E dan F untuk kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 saja. Fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Ya. Jadi dokumen kurikulum untuk kita ngajar intinya ada di capaian pembelajaran, bukan di KI dan KD. Dan KI KD akan dilebur menjadi CP. CP-nya sudah resmi ditetapkan oleh ini keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan ini tahun 2021 keluarnya ya. Jadi nanti Ibu Bapak bisa ngecek capaian pembelajaran mapel saya itu kayak gimana. Kita lihat contoh gini ya. Nah, seperti ini. Jadi capaian pembelajaran itu nanti tidak ada pemecahan antara dimensi pengetahuan dengan dimensi keterampilan. Nah, kalau KIKD kan kalau ada KD 3, KD 4 untuk pengetahuan keterampilan. Nah, kalau capaian pembelajaran nanti semuanya jadi satu. Dalam satu narasi besar seperti ini lengkap. Jadi tidak ada lagi pemisahan antara pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana nanti penilaiannya? Terserah Ibu Bapak. Menilainya masih terpisah-pisah boleh, tapi nanti di hasil akhir tidak ada lagi nilai keterampilan maupun nilai pengetahuan, tapi disebut sebagai nilai akhir rapor. Jadi tidak ada lagi istilah nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, tapi nilai akhir. Ya. Nah, dan tidak ada KKM. Ya, jadi istilah belajar tuntas dan tidak berlaku lagi di kurikulum Merdeka. Berarti semua naik ya? Semua naik gitu ya? Nah, ini keputusan berdasarkan dokumen kurikulum yang dibuat oleh pihak kurikulum Pak. Ya, artinya kurikulum keteman lewat dokumen 1 tadi. Di kurikulum operasionalnya persyaratan naik harus ditentukan oleh sekolah. Tapi istilah KKM sudah tidak ada karena nanti di rapor memang tidak ada KKM. Sebentar, ada contoh template rapor kemarin. Jadi rapornya nanti kira-kira seperti ini ya Bapak. Rapor zaman dulu lagi ya? Iya. Rapornya cuma selembar saja Pak. Nih. Jadi nanti cuma ada mapel, nilai akhir, kemudian capaian kompetensi. Capaian kompetensi punya 2 kolom. Kolom atas ini nanti untuk kelebihan siswa, kemampuan lebihnya apa. Yang bawah kekurangannya. Sama seperti deskripsi di rapor K13.